Mau ngejang Mas Bayu ini. Enggak, Deng. Itu ya, selain workshop, Mas Willy juga punya buku, ada e-course. Ya, jadi kan orang mungkin beda-beda tipe belajarnya, ada yang sukanya baca buku, ada bukunya, ada yang sukanya nonton video, ada yang senangnya langsung ketemu, ya workshop, tapi sekarang pas belum bisa gitu ya. Jadi semuanya bagus, recommended, saya jamin lah. Testimoninya banyak. Bahkan kalau pas workshop itu yang langsung closing di hari workshop juga ada gitu, sering lah. Itu dari gaptek sekalipun itu bisa. Karena memang marketplace bisa dibilang ya simple ya Mas ya. Simpel. Bahkan paling tua itu 61 tahun Mas, peserta kita Mas. Itu udah closing juga, dia jualan kopi. Kopi 61 diet. tahun. Iya, bapak-bapak. Dia ikut lagi Mas. Sekali ikut udah closing, terus dia nyampein pas ikut lagi itu. Udah closing Mas, pengen di Tokopedia itu. Dan yang lain juga udah pecah telur. Ya, asal praktek ya. Ya, jadi 61 tahun ya, itu rekor saya, mungkin tertua. Mantap. Ya, 48 yang itu, yang minyak kelapa itu juga udah closing, sama sabun PCO itu sudah. Saya kira itu yang paling tua, ternyata 61 tahun, rekornya sudah pecah. Wah, tuh. Jadi ya jangan mental block ya Mas. Aduh, aku gaptek, aku iki gitu ya. Nggak usah ya. Iya. Asal mau ya bisa lah gitu. Bisa. Nah, malam ini kita bahas, kalau kemarin kulwaknya itu kan bahas tentang ya secara umum, gambaran umum ya, jualan di marketplace dari awal sampai iklan. Nah, sekarang kita bahas iklannya, gitu ya Mas ya? Pola. Iya. Nah, kalau yang ikutin Creatify Sharing ada kemarin kulwa bahas marketplace tapi umum. Maksudnya gambaran besarnya. Nah, sekarang kita bahas spesifik iklannya. Karena iklan butuh pembahasan agak ya ini juga ya, harus screen share biar enak gitu ya Mas ya. Betul. Nah, itu mungkin saya udah ngenalin sekilas saja ya, nanti bisa dilanjutin sama Mas Willy. Ini kok belum banyak yang ikut ya? Mungkin terawih Mas mungkin. Iya kayaknya. Soalnya saya tadi lihat untuk daerah yang di Republika itu, daerah yang nggak merah dan kuning itu boleh melakukan terawih, sholat 5 waktu lagi, ya, itu boleh. Jogja nggak boleh. Hari pertama Mas, hari pertama itu masih ngegasnya biasa. Iya. Nanti 10 terakhir udah walau alam mudik atau pulang kampung. Nggak boleh mudik kan, bolehnya pulang kampung. Kan udah mall udah tutup, paling ya tetap rame lah ya. Moga-moga rame terus sampai akhir. Oke, mungkin bisa dimulai Mas Willy, nggak apa-apa lah ya. Ya, nanti biar selanjutnya. Ya, waktunya juga cukup nih, udah 15 menit. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan bahas mengenai fondasi iklan di marketplace, dan ini saya udah screen share ya. Dan biasanya kalau di pelatihan tuh juga kita mulai dari Shopee, karena di Shopee ini adalah fondasi dasar, terutama untuk riset kata kunci yang tepat yang digunakan untuk judul di marketplace ya, baik marketplace Shopee sendiri, ini pun bisa dipakai di sebagai judul di marketplace Bukalapak, Tokopedia, Lazada, ya, kemudian Blibli, Elevenia, JDID, Silingo, dan lain-lain ya, bisa mengambil dari sini ya. Tapi kemarin saya pengen bahas dulu mengenai pertanyaan dari grup WA kemarin yang sempat banyak ditanyain oleh teman-teman, produk saya cocoknya dijual di marketplace yang mana ya, karena ini menentukan nanti ketika beriklan itu potensinya seberapa besar ya. Karena apa? Apabila teman-teman menggunakan marketplace kemudian Google, itu bergantung pada jumlah pencarian ya.
Jadi kalau iklan di google.co.id itu bergantung pada jumlah pencarian. Ketika pencariannya naik, maka pengunjung ke website naik, kemungkinan yang masuk ke WhatsApp kita menjadi naik. Nah, begitu pula di marketplace. Ya, ketika pencarian di kotak pencarian ini naik, maka pengunjung ke produk kita apabila kita berikan di marketplace kemungkinan juga akan naik. Tetapi apabila turun, ya trennya kemudian kata kunci tersebut memang lagi nggak dibutuhin, maka kemungkinan juga akan turun. Jadi yang perlu dipahami itu. Karena kalau dianalogikan jualan di Google itu seperti jualan di suatu jalan yang ramai. Contohnya adalah kalau di Jogja Malioboro. Ya, di Malioboro itu ramai kalau ada wisatawan. Ya, sedangkan kalau di sini efek masa sepi ini Malioboro itu sepi, titik nol itu sepi. Nah, berarti apa? Traffic yang berada di jalan Malioboro itu berkurang. Ya, begitu pula marketplace. Marketplace itu seperti mall online. Ya, mall tapi online, supermarket tapi besar tapi online. Ya, contoh kalau di Jogja itu Ambarukmo Plaza. Ya, kalau pengunjungnya Ambarukmo Plaza itu besar, ya, tinggi, maka orang yang berjualan di dalamnya juga akan merasakan pengunjungnya besar ya, karena lewat terus tertarik megang-megang, kemudian tanya-tanya, kemudian ada closing, yaitu analoginya seperti itu. Makanya supaya teman-teman tidak kekurangan traffic, pastikan tidak hanya menggunakan Google Search dan marketplace, tetapi juga gunakanlah iklan di Facebook, ya, Instagram, kemudian situs-situs besar, ya. Jadi kalau kita pakai Google Ads yang display network, kita bisa iklan di situs-situs besar seperti Kompas, Detik, dan lain-lain, ya. Dan juga bisa iklan di YouTube. Nah itu sehingga apa? Kita tidak kekurangan traffic, kita tidak kekurangan lead, tetap setiap hari juga ada penjualan. Nah. Kemudian cara ngeceknya produk kita cocok di marketplace atau tidak, saya biasanya studi kasusnya ini ya. Misal saya dapat produk itu kawat bronjong ya namanya. Kawat bronjong ya. Ini saya ketiknya kawat bronjong. Kemudian di sini akan saya cek apakah ada yang laku si kawat bronjong itu. Ya. Nggak ada yang laku, kita sortir terlaris ya. Ada yang laku tidak? Nah, nggak ada yang laku. Ya, tandanya produk ini tidak cocok terjadi transaksi di marketplace. Ya, meskipun jumlah pencarian di marketplace nanti coba kita buka itu ada, ya, walaupun kecil. Ya, tetapi terjadinya transaksi belum tentu di dalam marketplace itu sendiri. Ya. Terus cocoknya di mana, Mas? Ya, coba kita buka Google, ya, google.id. Nah, di sini ada ad ya, Google Ad, Google iklan tentang kawat bronjong ya. Ada 1, 2, kemudian di bawah ada 1 ya. Nah, kalau di mobile mungkin bisa aja lebih banyak. Karena kalau kita ngiklan di Google, kita bisa setting tampilnya hanya di browser HP aja. Nah, logikanya gini teman-teman. Seseorang itu kalau beriklan harapannya adalah profit, ya. Endingnya adalah profit. Nah, kalau ada yang iklan di Google, itu tandanya bisnis ini kemungkinan adalah profitable menggunakan iklan Google. Jadi kemungkinan terjadinya transaksi yang ada di sini adalah dari Google yang marketplace tadi digunakan sebagai apa? Tempat numpang, ya. Contohnya ini, kawat bronjong pabrikan Bandung, tapi numpang iklan di marketplace. Tapi transaksinya kemungkinan tidak di marketplace, walaupun harganya cuma 80.000. Karena apa? Juga faktor pengiriman ya, seperti itu. Ini tandanya cocok atau tidak. Kemudian teman-teman, suatu produk itu punya pola berdasarkan pola jumlah pencariannya ya. Biasanya saya gunakan Google Trends untuk mengetahui tren suatu produk ya. Kapan dia rame, kapan dia sepi. Karena kadang gini, penjual online itu
kalau lapaknya sepi, itu yang disalahin seringnya apa? Marketplace-nya, Google-nya, Facebook-nya, ya, platform-platform mereka iklan. Padahal kadang memang konsumen lagi nggak kepingin beli, ya. Akhirnya yang disalahin media iklannya, gitu. Misal kondisi corona kayak gini, ya, COVID-19, ya, pengusaha wisata yang nggak paham data, gitu, nyalahin iklannya, nyalahin platformnya, websitenya, bla bla bla. Padahal memang kondisi masyarakat lagi tidak pengen di wisata, gitu ya. Nah, kita cek aja, misal kita jualannya kurma, ya. Ini saya lagi istri saya yang jualan keladisan. Kita cek dulu ini pondasi dasar, nanti biar teman-teman iklannya enak. Nih, kalau teman-teman jualan kurma, itu paling rame tahun lalu adalah Mei 2019, 5-11, awal-awal Ramadan tahun lalu ya. Kalau ini berarti kan Ramadannya maju, jadi 20 hari ini ya udah mulai Ramadan 23 ya. Ini udah mulai grafiknya naik dan diperkirakan naik. Jadi kurma ini insya Allah tidak terpengaruh COVID-19 ya. Kemudian ini juga bisa teman-teman cek trennya selama 5 tahun terakhir seperti apa bisnis kurma ini. Ya, semakin naik, tapi naiknya hampir semua di bulan puasa. Ya, kemudian setelah bulan puasa apa? Biasanya yang berhubungan dengan sekolah, seperti tas sekolah, sepatu sekolah, itu ramenya bulan Juli ya, orang masuk sekolah. Tapi tahun ini walau alam apakah masih tetap sama? Ya, semoga nanti Mei atau Juni ini udah selesai corona, udah nggak ada lagi, sehingga orang tetap masuk ke sekolah, lalu dia beli buku tulis, ya, alat tulis, sepatu sekolah, tas sekolah, ya. Nah, nanti panennya gantian. Ya, jadi pengusaha-pengusaha fashion, kurma, sarung itu panen bulan ini, ya. Kemudian bulan berikutnya itu adalah mudik, liburan. Bulan selanjutnya itu anak sekolah, gitu. Kayak gitu. Karena nanti ngaruhnya di teman-teman ketika ngiklan, jangan nyalahin platformnya dulu atau cara teman-teman iklan. Jangan-jangan memang marketnya lagi menurun, ya, menurun untuk beli modal kita, ya. Itu terus yang perlu dicek. Kemudian untuk kota-kota ramenya, ya, itu teman-teman bisa cek ada Lampung, Jawa Tengah, Bengkulu, Jawa Barat. Nah, ini kalau teman-teman yang main Facebook Marketplace itu bisa gunain data dari Google Trend ini, ya, cari produk-produk apa yang ngetrend di dalam Marketplace, kemudian teman-teman sasar, ya. Ini misal termometer tembak, ya. Nah, ini naik sekali ya, termometer tembak bulan Februari ini, dan paling banyak dicari adalah, yang nyari adalah wilayah Yogyakarta. Nah, nanti teman-teman bisa kulaan di Marketplace yang kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee, ya. Kemudian teman-teman ngiklan di Facebook Marketplace, ya, grup-grup lokal, ya, pakai kata kunci, ya, riset bisa dari kotak pencarian di Marketplace ini, jadi risetnya di sini. Termometer infrared. Digital dan lain-lain ini bisa dikumpulin kata kuncinya A, ya, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AB, ya, infrared atau inframerah sinonimnya, ya. Ya, bahkan orang Indonesia tuh lucunya apa? Ada yang ngetik infrared tuh infrared, ya, pakai P, ya, mungkin orang Sunda kali ya, pakai P nulis F-nya gitu. Ya, nanti bisa teman-teman riset, kemudian teman-teman posting di grup-grup Facebook Marketplace, jadi bikin
akun Facebook Marketplace di daerah Jogja, jadi punya beberapa akun ya. Nah, nanti produknya monggo teman-teman riset. Ya, itu di pondasi dasarnya. Kemudian untuk beriklan, teman-teman yang pertama harus punya akun di Shopee, jelas Shopee dulu. Kalau bisa iklan di Shopee, yang lain lebih mudah. Ya, punya akun iklan di Shopee, ya, bikin akun toko. Setelah toko, jangan lupa upload produk. Upload produk, judulnya diberi kata kunci, ya, kata kunci yang bisa di sini atau yang nanti dari data iklanku. Kemudian tanpa mengulang kata yang sama, tanpa menggunakan simbol-simbol, kemudian jangan kelebihan spasi atau kata-kata yang memang nggak dicari, karena nanti rugi. Kita dapat 100 karakter, tetapi hanya dimanfaatin beberapa aja karena mengulang kata yang sama, itu rugi, tidak memperkuat kualitas baik di organik maupun di iklan. Karena kalau kita pengen iklannya murah, kata-kata yang kita target itu baiknya ditaruh di judul, ya, atau nama barang, sehingga nanti oleh sistem algoritma atau sistem marketplace itu dianggap kuat karena dianggap relevan atau cocok, ya. Karena yang disasar itu ditaruh di judul, ya. Karena pas saya pernah coba riset, saya punya 2 produk dengan 2 merek yang berbeda, tapi itu sebenarnya sepasang atau sepaket. Saya nyoba ngiklankan yang merek A ke merek B, merek kami sendiri, itu yang kemudian yang si B ini kita iklankan sendiri dengan kata kunci yang sama, itu merek A susah sekali ngangkat atau ngalahin posisi iklannya si B. Karena apa? Dianggap si A ini tidak relevan dengan si B karena tidak ada merek si B di dalam judul si A. Ya. Akhirnya biaya iklannya lebih tinggi daripada si B, gitu kan. Padahal saya tahu biaya iklan si B itu berapa, ya, untuk dapetin posisi yang di atas, gitu. Jadi itu studi kasus hasil riset kami. Nah, kemudian kita masuk selain toko, ya jangan lupa upload produk. Karena kalau nggak upload produk, nanti teman-teman nggak bisa mengakses fitur ini, fitur riset ini, gitu. Ya, jadi nggak bisa mengakses fitur riset, ya, yaitu dengan data iklanku ini. Jadi harus setelah buka toko, aktifkan set alamat utama, ya, kemudian upload 1 produk, baru bisa masuk ke sini. Nah, nanti kalau sudah masuk sini, ya, ini nanti tahapannya masuk ke iklanku, kemudian iklan kata kunci baru, ya, pilih produk, kemudian konfirmasi, setelah konfirmasi akan masuk ke sini, ya. Nah, ini kalau di awal saran saya, ini kalau mau kita bahas dari atas, kalau modal itu dibatasin, teman-teman. Kenapa harus dibatasin? Jadi begini, kejadiannya, walau alam ini karena sistemnya yang bermasalah, atau iklan saya dulu mungkin ada yang nggak suka atau apa, ya, dengan berkompetisi dengan salah satu kata kunci saya, kemudian kata kunci itu biasanya sebulan 500-an, tahu-tahu dalam waktu jam 2 sampai jam 6 itu 18.000 sekian pencarian. Dan ketika dilaporkan di fanspage Shopee, ya nggak ada jawaban apa-apa. Jadi gitu, pernah entah sistem error atau ada yang, karena pencariannya naik. Jadi kalau dia searching, ngeklik, budget 200.000 itu habis dalam waktu 6 jam. Nah, kemudian saya mulai berpikir, berarti tiap kata kunci atau tiap produk itu harus dibatasin. Karena apa? Tiap produk itu dalam sehari-hari kalau kita sering iklan, kita udah tahu polanya. Sehari kebutuhan iklannya supaya iklannya jalan 24 jam, itu butuh 50.000 sampai 100.000 misal, ya. Itu tergantung dari hasil iklannya teman-teman, ya. Kalau di kami senangnya iklan itu jalan 24 jam karena apa? Untuk produk kami itu target marketnya adalah emak-emak, ya. Emak-emak itu kadang setelah anak tidur baru searching, bahkan pagi-pagi teman-teman, pas sahur, ya. Mungkin emak-emak kan kalau bangunnya lebih pagi, ya, daripada para suami, ya, mereka terus belanja-belanja dulu, closing di jam 3 dini hari, ya. Itu untuk produk saya. Nah, itu belum tentu waktu iklan yang cocok di produk saya, cocok di produknya teman-teman. Teman-teman harus menjalankan risetnya sendiri dengan cara beriklan. Tapi saran saya adalah iklannya dikasih modal, ya.
dikasih modal harian sesuai kebutuhan yang diperlukan ya. Jadi supaya iklannya bisa jalan 24 jam untuk dapat riset waktu iklan terbaiknya teman-teman jam berapa. Ya, misal sudah jalan iklan sebulan, berapa bulan, ya jam-jamnya itu aja. Ya kalau mau ngaktifin jam 8 sampai jam 5 aja, kalau memang closingnya di situ juga silahkan ya. Intinya suatu teknik itu tidak ada yang 100% sama persis atau tidak ada yang 100% beda ya. Karena apa? Nanti akan irisan ya. Belajar ke siapapun, dapat tips dari siapapun, ujung-ujungnya apa? Tetap teman-teman harus ngetes sendiri di produknya ya. Jadi gini, saya belajar misal masak nasi goreng ke Mas Bayu, ke Mas Auf, ke Mas Latif, pada akhirnya saya akan menemukan resep nasi goreng yang paling cocok buat pasar saya gitu kan, atau paling cocok rasanya dengan lidah saya atau dengan kayak gitu. Kita kulaan resep boleh dari berbagai macam guru ya, teman-teman boleh workshop di mana saja, beli buku, beli e-course ya, khusus di mana saja, tetapi pada akhirnya teman-teman harus membuktikan di produknya masing-masing ya, itu. Jadi kita belajar itu untuk memperbaiki penjualan kita, bukan untuk mengadu ilmu para guru atau ngetes gurunya. Jadi niatkanlah untuk memperbaiki penjualan kita. Kalau penjualan tambah banyak, moga-moga sedekahnya tambah banyak. Amin gitu. Kita lanjut untuk periode. Kalau saya tidak setting karena apa? Toko kami itu hanya libur Idul Fitri aja. Ya sama Idul Adha pun Idul Adha yang hari hanya doang. Ya, jadi selama pengiriman jalan toko kami tetap berjalan aktivitasnya. Jadi untuk periode ini kita tidak setting ya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi tanpa batas waktu. Kemudian selanjutnya, di sini ada tetapkan kata pencarian, ada tulisan tambah rekomendasi kata pencarian. Kita klik aja. Nah, dari sinilah mulai banyak jebakan-jebakan iklan di dalam Shopee itu akan terbongkar ya. Tapi jangan bilang-bilang, soalnya nanti iklannya kita jadi murah, kemudian profitnya Shopee jadi berkurang gitu kan. Nah, jadi teman-teman, kalau beriklan itu perhatikan mulai dari kolom yang sebelah kiri, ya. Jadi bukan dari biaya, tetapi dari kata kunci yang disasar, ya. Jadi kata kunci yang disasar itu harus tepat sesuai dengan target market atau orang yang kita sasar. Jangan yang terlalu luas atau nggak nyambung, itu jelas nggak profitable, ya. Atau teman-teman kalau nggak percaya silahkan dites sendiri. Tahu nyambung enggaknya bagus atau enggaknya ya teman-teman harus tes sendiri. Saya paling cuma kasih saran aja, oh jangan itu gini, jangan ini itu gini ya. Contoh nih, saya jualan alat kop bekam api ya, ini produknya udah habis, importernya nggak impor lagi, dan nanti kalau ada yang lihat live ini terus oh saya ngincer kata kunci ini gitu ya, kadang tuh kalau suka demo terus ada usil gitu diklik terus saya berkurang iklannya, naudzubillah. Jadi biarin ini iklan cuma buat belajar aja. Ya. Nah, di sini malah muncul alat press gelas cup. Padahal saya mau iklan alat untuk bekam api. Jadi kata kuncinya apa harusnya? Alat bekam api, atau kop bekam api, atau gelas bekam api. Ya, silakan teman-teman kalau mau pulangkan ke luar negeri sana kalau masih bisa. Ya, ini produk yang minim persaingan dan orderannya cukup banyak. Cuma aku udah nggak stok. Ya, jadi silakan ya. Kalau alat termasuk kayak alat cukur rambut itu salah satu produk-produk saya yang pernah best seller dan saya udah nggak main lagi karena kualitasnya udah menurun ya. Alat cukur kumis ya yang dicas itu produk-produk best seller saya dulu. Nah, alat press gelas cup berarti ini alat untuk ngepres tutup gelas. Padahal saya jualan apa? Alat bekam api. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Padahal disaranin sama marketplace apa? Nah, kenapa seperti ini? Karena yang menyarankan di sini adalah mesin ya, sehingga kalau mesin yang nyaranin ya dia hanya membaca dari judul ini ya. Nah, dia yang membaca dari judul ya, begitu. Nah, ini juga alat press cup gelas ya, nggak nyambung. Gelas ukur kesehatan ya, gelas ukur tahu ya, saya sekolahnya dulu farmasi belajarnya kimia itu ada gelas ukur ya, gelas yang agak tinggi ada. Itu nggak nyambung ya. Kemudian alat terapi kesehatan pria ya. Nah, ini juga terlalu luas. Kesehatan prianya untuk apa?
untuk tahan lama kuat, dia kan nggak nyambung, terlalu luas buat saya. Kemudian alat terapi kesehatan pijat ini juga nggak nyambung, ya karena untuk bisa bekam api itu setelah ikut pelatihan, kalau nggak pelatihan bayar loh, itu bisa ya udah bilang kalau teman-teman tahu ya, itu kulit itu sampai terkelupas gitu. Jadi nggak cocok sebenarnya kalau orang baru belajar pijat atau belajar bekam api, kecuali tahu caranya. Terus gel alat terapi ini untuk alat akupuntur yang tanpa jarum, kalau ditempel nyetrum. Nah itu gel alat terapi. Itu juga nggak nyambung dengan produk saya. Kemudian ada api. Nah, kata kunci api. Orang kalau ngetik api mau beli apa? Padahal di sini pencariannya banyak. Ya. Tapi nggak nyambung. Seringnya yang muncul korek api, api unggun, alat pemadam api, ya kayak gitu. Ya, bahkan buku api sejarah, ya. Kemudian terapi ini juga terlalu luas. Orang yang ngetik kata terapi ya, meskipun jumlahnya banyak nggak jelas. Dia butuh terapi apa? Akupuntur, terapi bekam, terapi apa, terapi pijat ya. Kemudian fire, ya ini kalau teman-teman ketik fire yang muncul itu malah game, ya akun game atau diamond game ya, nggak nyambung dengan produk saya. Alat terapi kesehatan terlalu luas, alat kesehatan terapi terlalu luas, kesehatan terlalu luas, apalagi alat. Ya, alat dan kesehatan pencariannya besar, tapi nggak nyambung dengan produk saya. Apa mau saya paksakan? Ya, karena ini terlalu luas. Kalau dipaksain iklannya akan kemana-mana. Setelah kemana-mana, yang ngeklik itu hanya sekedar kepo. Ya, hanya sekedar kepo. Sehingga kalau sekedar kepo dia hanya ya klik doang. Memang closingnya kecil. Ya, jadi untuk kata kunci yang memang tidak nyambung itu harus teman-teman hapus ya, entah massal ataupun satu-satu ya, ada gambar tong sampah gitu. Nah, ini silakan dihapus massal ya. Nah, baru kalau udah nyambung, teman-teman tambahkan kata kunci di sini ya, atau tambahin di sini ya. Misal alat. Ya, ini klik tambah. Nah, ini udah. Nanti tambahin di sini. Untuk biaya diikuti dulu, nanti bisa disetting. Untuk pencocokan juga bisa disetting nanti. Nah, kemudian untuk kualitas pencarian, ini teman-teman nggak usah percaya. Karena yang ngukur ini adalah mesin. Yang tahu cocok atau tidak adalah pembeli kita. Kalau ditawarin iklan kita. Jadi abaikan aja. Kemudian untuk volume pencarian mau besar atau kecil, teman-teman itu dapat jatah 200 kata kunci untuk beriklan. Tetapi jangan sampai ya saya yakin nggak semua orang bisa nyari 200 kata kunci di awal ya. Jadi tes aja ini kata kunci ini menghasilkan atau tidak ya nantinya. Yang penting nyambung dulu dengan produk kita. Toh kalau nggak diklik nggak bayar, jadi nggak rugi. Ya, kemudian ini mengenai pencocokan luas atau spesifik. Nah, teman-teman kalau sebagai guru ya, itu kita harus bisa mengatur kemampuan murid kita. Ya, murid kita ini masih pemula, ya, budgetnya banyak atau terbatas, mental beriklannya siap atau enggak. Nah, kadang-kala kalau di kelas, saya akan memberitahukan seperti ini. Kalau teman-teman itu mentalnya atau kesiapan budgetnya itu masih kecil, lebih baik pakai pencocokan spesifik. Ya, kecuali teman-teman udah punya spare dana iklan untuk menggunakan pencocokan luas. Ya, kalau pakai pencocokan luas, konsekuensinya apa? Iklannya akan lebih menjangkau ke mana-mana. Apalagi di marketplace ini tidak, yang Shopee ini tidak bisa menegatifkan kata kunci seperti iklan di Google ya. Jadi iklannya akan ke kemana-mana. Ya, yang terjadi di produk saya, ketika saya iklan kata kunci produk saya ataupun khasiat manfaat produk saya, iklannya itu bisa masuk ke mana-mana. Contoh saya jualan ya, kata kunci saya adalah penyubur kandungan misal. Malah iklannya itu bisa muncul di penggugur kandungan, coba bayangin. Kan nggak nyambung. Orang pengen subur, ya orang pengen subur ya, saya nawarin ke subur, tapi iklannya ditayangin ke Google ya. Alhamdulillah. Jadi kelemahannya luas itu bisa kemana-mana. Makanya kalau mentalnya masih
budgetnya terbatas, lebih baik main spesifik saja yang lebih banyak. Kemudian biar tahu cara kerja pencocokan luas, yang dibikin pencocokan luas itu yang paling nyambung dengan produknya dulu ya, dan yang sudah menghasilkan ya, supaya apa? Dia bisa menjangkau kata kunci yang lebih banyak gitu ya. Jadi ini nanti buat yang belum pernah iklan silahkan boleh pakai spesifik dulu ya. Ini dah. Baru nanti untuk biaya iklan ini teman-teman jangan langsung percaya karena di sini itu adalah profit optimization-nya dari marketplace ya. Teman-teman saran saya bisa menggunakan beberapa pendekatan. Ya, yang pertama kalau dari bawah berarti teman-teman mulai iklan dari 150 pencocokan spesifik atau 180 pencocokan luas ya. Yang pencocokan luas itu untuk menggali data iklan kita muncul di kata kunci yang mana, kalau yang spesifik untuk ya dia jaga coupling iklan tersebut ya. Jadi itu kalau dari bawah berarti diatur semua 150. Tapi kalau mau dari atas ya teman-teman kurangi dikit-dikit, jangan langsung percaya. Karena skor iklan itu masih ditentukan biaya skor relevansi dan skor kualitas. Jadi ya, atau dikurangi 50% dulu juga tidak apa-apa. Jadi pendekatan dari tengah. Itu bisa, silakan. Nanti setelah iklan berjalan, dibaca dari laporan iklannya, kata-kata dapat posisi berapa. Kalau spesifik kan jelas, itu munculnya hanya di kata kunci tersebut, gitu loh. Ya, baik yang spasinya kurang 1 maupun kelebihan 2. Ya, kalau luas memang kemana-mana. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman jalanin iklannya. Gitu. Ya, aktifkan iklannya. Nah, kemudian di sini ada penawaran klik tidak terima kasih. Karena apa? Teman-teman harus belajar mengenai kata kunci produknya dulu ya. Iklan serupa itu cara kerjanya gimana. Nah, itu pola untuk iklan di Shopee ya. Nanti tinggal teman-teman kalau pengen baca datanya apa, ini diklik ya yang tadi iklan. Kalau udah ada datanya, itu di-download ya di dalam sini. Ya ini belum ada karena iklan ini cuma buat ngajak aja ya, nanti tidak di neko-neko. Nah ini teman-teman kalau ini udah ada datanya, teman-teman bisa download, ini klik tombol download di sini, nanti ketahuan kata kunci luasnya itu muncul di mana. Ya. Itu untuk yang Shopee ya. Kalau yang serupa itu iklan di bawah produknya kompetitor ya. Jadi kalau orang lagi masuk ke produknya kompetitor, dia scrolling ke bawah, lalu dia melihat iklan kita gitu. Itu produk serupa, kemudian direkomendasi, kemudian di dalam penyaranan ya, kamu mungkin juga suka itu muncul ya. Dan algoritmanya seperti apa sistemnya itu ada dia membaca dari judul ya, kemiripan dari judul, kemudian dari gambar dan dari deskripsi. Jadi nanti sistem yang olah itu. Nah nanti mainnya agak intuisi dikit ya. Dipakai segini nanti bisa dapat berapa ya. Kalau dinaikin dapatnya lebih banyak atau enggak gitu. Karena untuk beberapa produk itu jarang yang scrolling sampai bawah. Kemudian nanti di Shopee masih ada iklan toko ya. Cuma saya iklan toko kemarin apa ya contohnya ya? Yang ada iklan. Ya, jadi kalau iklan toko tuh di sini nanti ada tulisannya iklan. Nah itu juga algoritmanya dari salah satunya dari nama toko kita. Kemudian yang kedua adalah dari produk-produk yang kita jual itu judulnya apa aja ya. Itu nanti dari situ. Ini juga dan ini belum untuk semua ya. Saya yang akun yang ini belum ada ya, yang akun ini, yang akun satunya yang di akun yang fashion itu sudah muncul ya. Itu.